Taufik, silakan. Tadi Ibu mengatakan untuk anak-anak justru sangat mudah itu kalau untuk anak-anak. Anak SD, anak TK. Saya kira begini, di rumah itu harus ditumbuhkan atmosfer. Apa atmosfer? Ya, lingkungan, Suasana. Ya. Supaya sejak kecil anak-anak itu mendengar Allah, mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan mengajarkan kepada kita supaya anak kecil itu pertama kali kalimat yang diajarkan itu la ilaha illallah. Nah kemudian Rasulullah dikenalkan dan begini ibu-ibu, sesuatu yang diulang-ulang ya, itu akan mudah masuk. Kenapa anak-anak kita itu gampang menirukan iklan TV? Ya. Karena diulang-ulang terus. Ya. Lalu berapa kali kita mengulang cerita Nabi? Ya. Barangkali tidak dipikirkan itu. Ya. Nah mungkin dalam kesempatan ini baik karena ini banyak ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu nanti bisa ceramah di ITS ya ibu-ibu ya. Nah, beritahukan, mari diperdengarkan yang banyak. Bahkan di sekolah Al-Hikmah, kebetulan saya di situ, saya menganjurkan kepada para ustadz jangan hanya ditulis misalnya kebersihan itu dari iman, sebagian gitu, dari ya. iman ya. Saya menganjurkan ditulis Rasulullah. Ya. Rasulullah menganjurkan kita bersih. Jadi Rasulullahnya disebut. Ya. Kemudian Rasulullah menganjurkan kita kalau masuk masjid kaki kanan. Rasulullah mengajarkan kita makan dengan kaki kanan. Tangan kanan ya. Apa? Tangan kanan. Tangan kanan ya. Jadi sudah kaki sekarang ya tangan. Jadi Rasulullah mengajarkan itu sehingga ajaran-ajaran itu terus Rasulullah supaya anak-anak itu kalau anak-anak kritis itu nanti dia mesti tanya Ya. nah, kalau Rasulullah masuk kamar mandi bagaimana itu nanti akan baik. Jadi yang banyak disuarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya minta jawaban yang kompak. Sudahkah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengajarkan seperti apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi? Tapi ke depan harus jawaban yang tidak pernah salah itu. Kalau insya Allah jawaban aman berulang-ulang ya Bu ya. Baik, sudah jelas ya Bu ya. Jadi memang harus berulang-ulang Ibu, karena sesuatu yang berulang biasanya membekas ke dalam benak dan hati kita. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan Ibu. Oh oke. Adik-adik kita dari mahasiswa, silahkan. Dari Lukman Hakim, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Lukman Hakim. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ingin bertanya nih sama Ustaz. Kebetulan saya kok tertarik sekali atas ini dialog kita nih. Begini, tadi ibu ini mengatakan sudah anak-anaknya, sekarang remaja Ustaz. Kebetulan saat ini saya masih remaja juga. Jadi yang saya tanya Ustaz, saya pernah menemukan salah seorang takmir masjid. Dia itu sering menangis di saat orang berselawat, dia menangis. Dan dia juga sering berselawat, bahkan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya dia sholat malam menangis. Dan di setiap dia mendengar lantunan-lantunan selawat di masjid-masjid, dia sering menangis. Tetapi yang saya pertanyakan sini, yang ingin saya tanyakan, di malam hari dia juga bermaksiat. Apakah ini yang disebut cinta Rasulullah? Dan bagaimana caranya agar dia ini bisa mengubah sikapnya? Di saat mendengar lantunan selawat dia menangis cinta Rasulullah, tetapi di saat tidak ada lantunan itu dia laksanakan itu yang namanya maksiat. Baik, ya, gimana? baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana menyatukan hati kita dengan perbuatan kita? Tadi sudah disampaikan bahwa setiap mendengar sholawat menangis, tapi juga ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan itu. Ustaz Saab, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita seringkali menduga bahwa kalau kita sholawat itu kemudian segalanya selesai. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiba-tiba semuanya selesai. Alangkah mudahnya agama. Agama itu meminta kepada kita sesuai apa yang kita ucapkan, demikian pula yang kita lakukan.
apapun yang dilakukan oleh bapak itu, ya, walaupun tentu saja kita tidak sepakat, masih ada sisi yang positif. Bahkan kalau kita mau sedikit retorika ini, masih lumayan dia masih salawat daripada yang maksiat tapi malah tidak salawat. Tetapi tidak bisa kita katakan begitu. Seyogianya, semestinya, kalau dia betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, benar-benar cinta, mestinya dia akan mengerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ya. Itu mestinya, itu bukti kecintaannya. Jadi itu masih sebatas lip service. Masih sebatas ucapan di sini. Jadi mengatakan seperti dikatakan di dalam Al-Quran, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mengatakan apa yang ada di mulutnya, sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Tetapi itu satu langkah awal, sehingga kita tidak bisa mengatakan, paling tidak saya tidak sependapat, kalau kita katakan percuma kamu salawat, tetapi kamu melakukan maksiat. Yang kita katakan kepada dia, salawatmu itu teruskan, namun maksiatnya berhentikan. Begitu. Tetapi salawatnya itu baik, karena di dalam ajaran agama ini yang baik itu tetap baik. Tidak berarti kalau kita berbuat baik sementara kita berbuat jelek, tiba-tiba yang baik hilang begitu saja. Tidak begitu. Ya. Tetapi sayang, alangkah sayangnya ketika di pagi hari dia berbuat maksiat, malam hari bertobat kepada Allah, besok pagi berbuat maksiat lagi, dan malam hari bertobat kepada Allah, itu kelihatannya bermain-main ya dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan Ustaz? Saya berpikir positif ya. Itu model yang baik. Artinya dia secara rasa itu sudah baik. Tidak gampang orang mendengar itu kemudian dia emosional begitu, tidak bisa dipaksakan itu. Tapi kalau ada orang bisa seperti itu, sudah punya modal yang baik. Jadi itu pendekatan emosional ya. Tapi sekarang harus ditumbuhkan lagi, diajak berpikir, pendekatan rasional. Jadi kalau memang seperti tadi sudah kita sebutkan di depan tadi kita banyak berbicara bahwa kalau orang itu sudah betul-betul cinta, itu nanti dia gampang mengikuti. Mungkin informasi tentang mengikuti, tentang beramal belum banyak kepada orang itu. Jadi orang itu harusnya kita rangkul. Begitu dalam berdakwah. Jangankan begitu, Allah dalam Al-Quran itu memberi pahala walaupun wa may ya'mal mithqala dzarratin khairun yarah. Itu darah itu kecil. Apa itu? Molekul. Orang berbuat baik sebesar molekul dilihat dikasih pahala oleh Allah. Apalagi Allah kan maha tahu. Kalau memang betul-betul dia itu cinta Nabi dia mendengar Nabi, ini saya kira sesuatu yang baik. Bahwa dia bermaksiat, manusia akan banyak kelemahan. Bisa diperbaiki insya Allah. Baik, dan saya yakin kita yang hadir di sini juga pemirsa yang ada di rumah sudah punya modal yang sangat luar biasa sebenarnya untuk mencintai Rasulullah sejak awal bahkan, dan kita tinggal meneruskan dan meningkatkan bagaimana kecintaan kita itu. Nah, Ustaz, cinta itu kan kadang-kadang ada perasaan naik turun ya, bahkan kadang-kadang bisa pupus. Untuk melestarikan perasaan cinta kita terhadap Rasulullah ini, caranya seperti apa, Ustaz? Taufik, silakan. Ya, salah satu caranya kita mengadakan acara ini. Saya juga berharap pemirsa bisa berpikir ya. Ini sebetulnya salah satu tujuannya ya usaha melestarikan cinta kita. Bagi yang belum pernah berpikir tentang cinta, barangkali setelah mengikuti ini berpikir dia. Nah, tapi kita lebih baik merasa saya barangkali belum baik cinta saya kepada Nabi. Itu lebih positif dibanding wah kalau saya sudah cinta lah. Saya kira saya sependapat dengan Ustaz, sangat sependapat bahwa lepas dari mudahnya mengatakan cinta dan betapa dalam perkenalan kita dengan kata cinta, tapi cinta kita kepada Rasul kecil. Cinta kita kepada Rasul ini tidak umum. Bahkan orang merasa ya sudahlah, dia Nabi ya, dia selesai tugasnya, ya saya ikuti. Tapi cinta loh, bukan cuma mengikuti, ada perasaan cinta yang bahkan orang berani mengorbankan jiwanya untuk cintanya itu, segalanya. Saya kira itu perlu dinaikkan ke permukaan, karena tujuannya nanti bisa jauh. Berawal dari cinta Rasul itu, kemudian kita cinta agama. Berawal dari cinta agama, kemudian kehidupan kita menjadi lebih baik. Oh, itu konsekuensinya sangat besar. Karena tidak mungkin orang yang benar-benar cinta Rasul kemudian mendegradasi agama. Insya Allah tidak akan. Dan itu sebenarnya, silakan.